Halo teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau terdapat aturan yang membantu untuk menjaga apoteker dalam hal mengenai kesalahan pengobatan karena efek samping obat loh? Sebelum kita membahas lebih jauh, perkenalkan kami dari kelompok 5. Berikut nama-nama dari kelompok kami. Hari ini kami akan membahas aturan yang bisa melindungi apoteker dari kesalahan pengobatan karena efek samping obat. Apa aja sih efek samping obat yang biasa dikeluhkan oleh pasien? Jadi rata-rata pasien sering mengeluh sakit kepala dan mual saat sedang mengkonsumsi obat. Tidak menutup kemungkinan ada keluhan lain yang lebih parah yang dirasakan oleh pasien. Lalu, bagaimana jika pasien melaporkan apoteker terkait efek samping obat yang mereka keluhkan? Apoteker dilindungi oleh beberapa undang-undang loh. Ada Undang-Undang Pelayanan Kefarmasian, Undang-Undang Konseling atau KIE, dan Undang-Undang Monitor dan Evaluasi Masalah Screening. Yang pertama, ada Undang-Undang Pelayanan Kefarmasian, yaitu Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Mendefinisikan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien atau pasien safety. Standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, dan administrasi. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat atau PIO, konseling, visite, pemantauan terapi obat atau PTO, monitoring efek samping obat atau MESO, evaluasi penggunaan obat atau EPO, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah atau PKOD. Yang kedua ada Undang-Undang Konseling atau KIE, yaitu Permenkes 73 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Salah satu upaya apoteker dalam membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah terkait kesehatan dan pengobatannya, serta dalam meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah memberikan konseling terkait penggunaan obat yang benar, di mana pemberian konseling obat bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan risiko reaksi obat yang tidak dikehendaki atau ROTD, dan meningkatkan cost effectiveness yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien atau pasien safety. Yang ketiga adalah Undang-Undang Monitor dan Evaluasi Masalah Screening, yaitu
Permenkes 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Memuat monitoring efek samping obat atau MESO merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia dengan tujuan profilaksis, diagnos, dan terapi. Efek samping obat itu sendiri merupakan suatu reaksi yang tidak dikehendaki yang berkaitan dengan kerja farmakologi obat. Evaluasi screening efek samping obat atau ESO yaitu menemukan efek samping obat atau ESO sedini mungkin, terutama yang berat, tidak dikenal, dan frekuensinya jarang. Menentukan frekuensi dan insidensi ESO yang sudah dikenal dan yang baru ditemukan. Mengenal semua faktor yang mungkin dapat menimbulkan atau mempengaruhi angka kejadian dan hebatnya ESO. Meminimalkan resiko kejadian reaksi obat yang tidak dikehendaki. Undang-undang terpenting yang dapat melindungi apoteker yaitu Undang-Undang Perlindungan Apoteker, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 57 tentang Kesehatan. Terjadinya kemungkinan medication error atau kesalahan dalam pengobatan harus disadari dan dipahami oleh apoteker saat pelayanan kefarmasian. Adapun Ditjen Pelayanan Farmasi Departemen Kesehatan dan Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia atau ISFI menetapkan standar pelayanan kefarmasian di apotek pada tahun 2003. Tujuan standar ini yaitu sebagai acuan untuk mengawasi apoteker saat pelayanan kefarmasian. Asuhan kefarmasian oleh apoteker kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Berdasarkan peraturan ini, terdapat standar pelayanan kefarmasian bagi apoteker yang bertanggung jawab atas mutu obat dan berbagai informasi lengkap terkait penggunaan dan efek samping obat. Selain aturan Permenkes tersebut, adapun aturan perlindungan apoteker dalam menjalankan tugasnya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Pasal 57 sebagai berikut. Asuhan kefarmasian oleh apoteker kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek. Berdasarkan peraturan ini, terdapat standar pelayanan kefarmasian bagi apoteker yang bertanggung jawab atas mutu obat dan berbagai informasi lengkap terkait penggunaan dan efek samping obat. Selain aturan Permenkes tersebut, adapun aturan perlindungan apoteker dalam menjalankan tugasnya diatur berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan Pasal 57. Jadi, itulah pembahasan tentang aturan yang bisa melindungi apoteker dari kesalahan pengobatan karena efek samping obat. Sekian dari kelompok 5, kami ucapkan terima kasih. Bye-bye.